يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman wa akhwat fillah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqamah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap kita bersemangat untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kehidupan kita tidak keluar dari petunjuknya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas keimanan kita semua dan ketakwaan kepadanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin, di mana kita sampai pada pembahasan tentang babus sidqi, tentang bab kejujuran. Satu sifat yang hari ini menjadi primadona di setiap kesempatan. Yang namanya orang jujur itu yang paling dicari. Dan berapa banyak kebusukan bersembunyi di balik nama kejujuran. Ini menjadi sifat yang belakangan banyak dijual oleh manusia. Banyak dijual oleh manusia. Karena memang sifat kejujuran adalah sifat yang sangat didambakan oleh manusia, siapapun dia. Siapapun dia, ya, manusia mencintai yang namanya sebuah kejujuran dan sangat membenci yang namanya kebohongan. Sebab tidaklah kebohongan itu akan melahirkan kecuali keburukan. Kebohongan tidak akan melahirkan kecuali keburukan, dan keburukan akan menyeret seseorang ke dalam api neraka. Maka tidak ada seorang pun, meskipun dia pembohong, dia nggak suka dibohongi. Meskipun dia pembohong, dia nggak akan suka yang namanya dibohongi. Begitulah Islam
memberikan perhatian yang begitu besar terhadap nilai sebuah kejujuran. Ini menjadi sifat yang dijunjung bahkan sejak masa jahiliyah dahulu, dan disempurnakan oleh Nabi SAW, sebab diutusnya Nabi SAW liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, aku diutus, innama bu'istu, aku diutus oleh Allah. Salah satu misinya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang memang mulia di tengah-tengah umat manusia. Dan sebuah kejujuran ya sifat yang amat dijunjung. Meskipun ada aja orang yang tidak jujur di masa itu, tapi menjadi sesuatu yang sangat dijunjung dengan sangat baik. Dahulu dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Sufyan Sakhr Ibnu Harbin radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bercerita tentang pertemuannya, dialognya dengan Raja Heraklius. Ini terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Pada tahun ke-6 kenabian, setelah bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bercerita tentang pengalamannya. Dari situ kita bisa mengambil sebuah arti kejujuran. Bagaimana sebuah kejujuran amat dijunjung tinggi meski oleh masyarakat jahiliyah. Di situ Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sebelum memeluk Islam, ketika kaum Quraisy terikat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berdakwah kepada penduduk Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembangkan sayap dakwahnya ke seluruh negeri selain Makkah. Karena ada perjanjian di mana Nabi SAW gak boleh melancarkan dakwahnya ke Makkah, maka kemudian Nabi memperluas pengaruh dakwahnya ke negeri-negeri lain, justru punya kesempatan emas. Di antara yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu gak tanggung-tanggung, Mbak. Imperium Romawi. Nabi mengirim surat. Tentu ada sebagian bahasanya yang memang mereka, sebagian sahabat yang memang translator. Ada sebagian sahabat yang memiliki kemampuan beberapa bahasa, di antaranya bahasa Romawi. Maka Nabi mengirim surat kepada Heraklius untuk mengajak masuknya ke dalam Islam, untuk mengajak dia masuk ke dalam Islam. Kata Nabi SAW, aslim taslam, masuk Islam engkau, maka engkau akan selamat, kerajaannya akan tetap ada. Begitulah kurang lebih pembuka dari surat Nabi SAW. Heraklius tentunya penasaran dengan surat yang datang dari tanah Arab, negeri yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Meskipun Romawi adalah imperium yang paling besar di masa itu, tapi Jaziratul Arab itu tidak masuk dalam hitungannya. Ngapain diperangin, udah perang sendiri kok. Jadi gak perlu mereka capek-capek mengirim pasukan ke tengah bangsa Arab, karena mereka sudah perang antar kabilah sendiri. Dilihatin aja juga udah mati sendiri, begitulah. Gambaran bagaimana perpecahan di tengah-tengah bangsa Arab. Dia dapat surat yang datang dari negeri gersang, tanah Arab. Maka dia penasaran dengan sosok orang ini yang mengajak dirinya masuk Islam. Dan Nabi menyatakan dirinya di hadapan Heraklius bahwa dialah penutup dari para nabi. Maka Heraklius pun mencari informasi kebenaran tentang orang ini. Sebab Heraklius sendiri selain sebagai seorang kaisar, dia punya background seorang pendeta. Jadi para rajanya Romawi di masa itu, mereka punya pengetahuan yang cukup dalam tentang agama Nasrani. Karena Heraklius ini nama yang cukup familiar, nama besar,
salah seorang raja dari bangsa Romawi, Heraklius. Dan kekuasaannya demikian luas dari timur sampai barat. Semua orang mengenali tentang negara adidaya tersebut. Maka Heraklius mulai mencari informasi tentang surat yang datang dari tanah Arab. Kala itu kebetulan Abu Sufyan dan delegasi dagangnya sedang berdagang di kota Syam, negeri Syam yang menjadi pusat pemerintahan Romawi pada masa itu. Syam menjadi ibu kotanya Romawi pada masa itu. Maka diundanglah Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya yang pada saat itu sedang berdagang di kota Syam. Maka dikumpulkan mereka orang-orang Arab dan dihadirkan penerjemah antara Heraklius dengan Abu Sufyan, orang-orang Arab. Terjadilah dialog di situ di mana nilai sebuah kejujuran kita bisa lihat. Heraklius bertanya, siapa di antara kalian orang-orang Arab yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan seseorang yang mengirim surat kepada saya bernama Muhammad ibn Abdillah? Pertama, Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang punya kekerabatan paling dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad ibn Abdillah dan mengklaim dirinya sebagai seorang nabi dengan lancang mengirim surat kepada saya? Raja Romawi, imperium terbesar di masa itu. Maka Abu Sufyan mengatakan, saya, wahai raja, sayalah orang paling dekat secara kekerabatan dengan Nabi Muhammad ibn Abdillah. Memang mereka berkerabat dengan Abu Sufyan. Hubungannya begitu dekat secara kekerabatan. Maka dipanggillah, mendekatlah Abu Sufyan untuk diminta keterangan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Heraklius, kalau memang orang tersebut sebagai pendusta kalian kenal, maka dustailah sudah. Maksudnya jujur aja. Apa yang ditanya kepada kalian, udah jujur jawab apa adanya. Kalau memang ini orang pendusta, maksudnya Nabi Muhammad yang mengklaim sebagai seorang nabi, udah dustai aja bersama-sama. Apa kata Abu Sufyan dalam hatinya? Sebetulnya saya punya kesempatan untuk berbohong. Karena bagaimanapun Nabi dengan Abu Sufyan bermusuh kala itu. Nabi dengan Abu Sufyan terlibat permusuhan yang sangat sengit. Antara musuh, bermusuhan beliau. Kata Abu Sufyan, kalaulah saya tidak malu dituduh sebagai pendusta, saya akan berbohong kala itu. Tapi saya malu. Padahal kalau seandainya Heraklius dibohongin, sulit juga membuktikan kalau dirinya berbohong. Tapi lihatlah bagaimana orang-orang jahiliyah menjunjung nilai sebuah kejujuran. Bahkan terhadap musuhnya sekalipun Abu Sufyan mengatakan, kalaulah saya tidak malu untuk dituduh sebagai pendusta, saya akan merekayasa semua berita. Saya akan berbohong tentang Nabi SAW. Tapi Abu Sufyan malu untuk berbohong. Dia malu untuk berbohong. Dia malu untuk tidak berkata sesungguhnya. Kemudian Heraklius orang yang sangat pandai, Pak. Dia punya basic keilmuan tentang Injil. Dia tahu sudah sampai kepadanya berita akan seorang yang akan menjadi penutup para nabi. Dia membaca Taurat, dia membaca Injil. Dia tahu dan dia paham akan datang satu masa ada seorang nabi dan dialah penutupnya. Adapun mereka wajib beriman kepada nabi tersebut apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Kemudian terjadilah dialog antara Heraklius. Saya ingin menceritakan kisah ini. Mungkin barangkali di antara kita ada yang belum pernah mendengarnya, atau pernah dengar mungkin perlu ada pengulangan agar kita bisa mengambil faedah dari bagaimana kisah nilai sebuah kejujuran yang dijunjung tinggi oleh Abu Sufyan yang kala itu posisinya sebagai musuh besar, musuh atau dedempatnya Quraisy pada masa itu. Kemudian Heraklius bertanya pertama kali,
Ini orang yang mengaku sebagai nabi dan mengirim surat kepada saya. Kata Heraklius, yang ditanyakan, maka kata Abu Sufyan, yang ditanyakan kepadaku pertama kali bagaimana tentang nasabnya di tengah-tengah kalian. Ini orang seperti apa gambaran nasabnya? Keturunan siapa? Maka kata Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, ini orang keturunan bangsawan. Ya Quraisy kabilah bangsawan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang keturunan bangsawan. Orang kita menyebut biasa priai. Kemudian kata Heraklius, apakah bapaknya seorang raja? Maksudnya Abdullah. Apakah bapaknya seorang raja? Kata Abu Sufyan, bukan. Bapaknya bukan seorang raja. Kemudian siapakah yang menjadi para pengikutnya? Jelas pertanyaan Heraklius, Pak, begitu tajam. Pertanyaan yang memang dilandasi dengan keilmuan. Ingin mengorek, benar-benar ingin mengorek demikian dalam informasi, memastikan bahwa klaim orang ini adalah benar. Apakah bapaknya seorang raja? Bukan. Apakah keturunannya bangsawan? Ya, dijawab iya. Ya, keturunan bangsawan tapi bukan keturunan raja. Apakah yang menjadi pengikutnya orang-orang bangsawan? Apakah orang-orang miskin dan orang-orang lemah? Pengikutnya orang-orang miskin bahkan. Ya, statusnya rendah. Kemudian apakah pengikutnya makin bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan menjawab jujur, ya, terus terang pengikutnya terus bertambah. Apakah pengikutnya yang sudah bergabung ke dalam agamanya kemudian dia murtad karena dia kecewa dengan ajaran agamanya? Nggak ada. Yang sudah masuk Islam dia nggak akan keluar dari agama Islam. Heraklius tidak menjelaskan apapun dari pertanyaan, tapi terus dia bertanya. Apakah dia pernah berdusta? Kata, selama kami berinteraksi dengannya, tidak seorang pun di antara kami mendapati dia pernah berbohong. Bahkan kami menjulukinya dengan Al-Amin. Begitulah Pak Nabi SAW. Jadi sepanjang kami berinteraksi dengan Muhammad ibn Abdillah SAW, kami tidak pernah mendapati dia berbohong. Amat dijaga lisannya. Kemudian kata Heraklius, apakah dia pernah curang dalam berinteraksi dengan? Dia nggak pernah berbuat curang. Dia nggak pernah berbuat curang. Kemudian kata Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, sungguh pertanyaan Heraklius demikian banyak, tapi nggak ada pilihan bagiku kecuali menyampaikan apa adanya. Kata Abu Sufyan, aku tidak mungkin mengucapkan kecuali kejujuran. Padahal dia seorang jahiliyah, musuhnya, orang musyrik bahkan. Apakah kemudian Heraklius bertanya, apakah antara kalian dengan Muhammad terjadi peperangan? Iya, terkadang dia menang, terkadang kami kalah, kata Abu Sufyan. Namun terjadi peperangan di antara kami. Kemudian seperti yang disebutkan dalam hadis, kata Heraklius, apa yang diperintahkan pada kalian? Apa ajarannya? Apa platform ajarannya? Maka Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu pun kembali berkata jujur dan tidak punya pilihan untuk berdusta. Ini Muhammad ibn Abdillah memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Heraklius paham, Pak, itu bukti ajaran seorang nabi. Kata Abu Sufyan, dia selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbeda dengan apa yang terjadi di tengah masyarakatnya. Masyarakatnya orang yang paling menyekutukan Allah. Dan dia mengajak sesuatu yang itu yang paling dilanggar oleh masyarakat Arab. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Kata Abu Sufyan, dia perintahkan kami untuk meninggalkan apa-apa yang diucapkan oleh nenek moyang kami dahulu. Hal-hal yang mungkar, hal-hal yang buruk.
Ya, adapun hal-hal yang baik dia mempertahankannya. Tapi dalam hal-hal yang buruk dia perintahkan kami untuk meninggalkannya. Wa ya'muruna bis salat. Dia memerintahkan kami untuk menegakkan salat. Dan orang-orang musyrikun faham salat, Pak. Karena memang syariat salat itu bukan baru ada di masa Nabi SAW, tidak. Syariat salat sudah ada sejak dahulu kala. Seluruh para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk salat. Jadi orang masyarakat Arab itu tahu tentang sholat dan diperintahkan sholat. Hanya saja mereka tidak sholat. Jadi syariat sholat itu bukan hanya disyariatkan di masa Nabi SAW, tapi sejak dahulu kala para anbiya mereka melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, nahnu ma'syarul anbiya umirna biwad'i shimalina biwad'i aymanana ala shimalina. Kata Nabi SAW, kami para nabi, kata Rasulullah, kami para nabi diperintahkan oleh Allah ketika sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi dahulu para nabi sholat juga seperti itu. Nabi Adam sholat demikian, Nabi Nuh, Ibrahim, Yakub, Musa, Isa, bahkan Nabi kita SAW sholatnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Semua anbiya melaksanakan sholat, hanya saja para pengikutnya kemudian mereka meninggalkan syariat itu, bahkan sepenuhnya Pak ditinggalkan. Seperti misalkan orang-orang Yahudi hari ini, apa pernah kita lihat sekali saja ada syariat sholat di tengah mereka, Pak? Bukan tidak ada, mereka menghapus dari syariatnya. Nggak tersisa bahkan. Pernah lihat orang Nasrani sholat, Pak? Nggak pernah bahkan. Padahal dalam Injil ada perintah sholat. Nabi Isa sholat. Apa kata Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, bermanfaat, membawa kebaikan. Wa awsani bisalah, dan Allah mewasiatkan aku untuk senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nabi Isa menegakkan salat dan menunaikan zakat. Mana orang-orang Nasrani? Mana salat di tengah mereka? Sudah nggak ada, nggak tersisa, nggak ada jejaknya sama sekali. Padahal Nabi Isa melaksanakan salat. Nabi Ibrahim pun melaksanakan salat. Ya. Apa kata Ibrahim? Ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah, untuk menunaikan salat. Nabi Musa pun salat. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mendapati Nabi Musa sedang salat di kuburannya. Nabi Musa sedang salat di kuburannya. Semua para anbiya wa rusul mereka salat. Jadi ketika Abu Sufyan mengatakan saya diperintahkan salat oleh Nabi, dia faham apa salat yang dimaksud. Dan Heraklius pun faham dengan syariat salat. Faham dengan syariat salat karena dia orang yang mengetahui ilmu tentang Injil. Ya. Meskipun mungkin Injil sudah dipalingkan, Pak. Tapi mungkin Injil di masa itu ya masih banyak kebenaran yang belum hilang, mungkin saja. Ya, masih banyak kebenaran yang belum hilang. Ya. Wa ya'muruna bis shalah, kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan salat, wasidqi, dan menjaga kejujuran. Untuk senantiasa menjadi orang yang jujur, kata Abu Sufyan, wal afaf wasilah, dan menjaga kehormatan dari maksiat, dan kemudian menyambung hubungan silaturahim. Maka kata Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada orang tersebut, maksudnya Abu Sufyan, bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu, dan jawabannya adalah dia dari bangsawan. Ya, dia dari kaum kalian. Ya.
dia nggak pernah mengklaim dan nggak pernah sebelumnya ada orang yang mengklaim kenabian sebelumnya. Sebab jika sudah ada orang sebelum Muhammad, ya artinya dia ikut-ikut doang. Artinya dia ikut-ikut doang. Kata Abu Sufyan, kalau seandainya Muhammad ini bapaknya seorang raja, maka tentu saat itu ya maka dia pun mengaku menjadi nabi untuk agar tidak kehilangan kerajaan bapaknya. Itu diantara ya maksud dari pertanyaannya ya Heraklius. Kemudian Heraklius pun secara singkat ya meminta surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh Dihya untuk para penguasa negeri Basrah, maka diberikannya surat itu kepada Heraklius. Maka dibacanya dan isinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya untuk Heraklius. Nabi mengirim surat bahkan kepada Raja Heraklius. Padahal kala itu ya beliau masih dalam keadaan awal dakwahnya di kota Madinah dan masih sangat lemah. Itu Nabi dengan begitu optimis mengirimkan surat, menyebar surat-suratnya. Kemudian ya, setelah Heraklius menyampaikan apa yang dikatakan dan selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk-pikuk di antara ya para tamu undangan. Jadi begitu dibacakan surat dari Nabi SAW, Heraklius berkumpul dengan para pembesar kerajaannya. Ya. Dan Heraklius pun kemudian ya, mulai goyah Pak keimanannya dan mulai menyadari ya bahwa ya memang benar inilah Nabi yang sesungguhnya. Nabi yang sesungguhnya. Maka sempat Heraklius mengirim surat kepada salah seorang sahabatnya yang juga mengetahui tentang isi kitab Taurat dan Injil dan mengatakan bahwa orang tersebut benar adalah penutur dari kenabian. Heraklius pun meyakininya bahwa inilah tanda-tanda kenabian. Kemudian Heraklius mengundang seluruh pembesar kerajaannya di dalam sebuah ruangan besar dan dia menutupnya dengan rapat. Kemudian Heraklius mengatakan kepada para pembesar kerajaannya ya, bahwasannya ya Heraklius ingin mencoba, ingin tahu respon dan reaksi para pembesar kerajaannya dengan mengatakan jika kalian ingin tetap aman dan kerajaannya tetap berdiri, maka berimanlah kepada Muhammad ibn Abdillah. Maka kala itu yang terjadi, manusia berlarian seperti keledai Pak digambarkan. Orang panik. Bagaimana Raja Heraklius dianggap telah beriman terhadap Nabi SAW, kerajaan panik. Para pejabat dan kemudian pembesar kerajaan panik. Kemudian Heraklius menenangkan situasi dan keadaan. Kembalilah kalian semua ke tempat duduk kalian. Sebetulnya tadi saya hanya ingin ngetes bagaimana reaksi kalian. Padahal Heraklius sudah mulai meyakininya. Tapi melihat keadaan kerajaan Romawi yang dikhawatirkan akan porak-poranda, sehingga Heraklius pun dia mengurungkan niatnya ya, demi ya kerajaan Romawi tetap berdiri dan tidak terpecah belah. Setelah dia melihat reaksi para pembesar kerajaannya menolak tentang pendiriannya terhadap kenabian Nabi SAW. Pada intinya kisah tersebut ya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sebuah nilai kejujuran itu amat dijunjung tinggi sejak di masa jahiliyah dahulu, dan Nabi kita SAW mempertahankan itu dengan kita mengajar senantiasa untuk berlaku jujur. Para hadirin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang kedua, an Abi Thabit wa qila Abu Sa'id wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sa'al ibnu Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Thabit ya, katanya Abu Sa'id atau Abu Walid Sahal ibnu Hunayf, bernama Sahal ibnu Hunayf, wa huwa Badriyun, dan dia seorang veteran Badar. Di mana veteran Badar itu jumlahnya terbatas Pak, hanya 300-an orang.
Dan mereka memiliki keistimewaan, kedudukan. Orang-orang yang pernah terlibat dalam perang Badar, mereka punya keistimewaan dan kedudukan di atas sahabat lainnya. Ya. Sebab peristiwa itu menjadi peristiwa yang paling bersejarah. Peperangan pertama yang menentukan berlanjut tidaknya dakwah Islam, perang Badar. Ini menjadi penentu berlanjut tidaknya risalah Islam, itu perang Badar. Kalau seandainya kaum muslimin kalah pada peperangan itu, kita nggak tahu cerita tentang Islam. Sehingga mereka yang terlibat di dalamnya menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh. Sehingga selalu disematkan istilah wa huwa badri. Dia terlibat dalam peperangan Badar. Dan banyak sahabat, dan kata Nabi SAW bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa ya mereka yang mengikuti perang Badar. Bahkan dikatakan ya terserah mereka mau melakukan apa saja, Allah telah mengampuni dosa-dosa. Ya. Pernah dahulu ada seorang sahabat bernama Hatib ibnu Balta'ah, sahabat Nabi SAW yang pernah ikut perang Badar. Ketika Nabi SAW hendak menyerang kota Makkah pada peristiwa Fathu Makkah, Nabi mempersiapkan di Madinah untuk menyerang kota Makkah agar tidak diketahui, dan Nabi tidak menginginkan informasi ini diketahui oleh siapapun. Ada sahabat Nabi namanya Hatib ibnu Balta'ah. Secara diam-diam dari kota Madinah, dia mengirim surat kepada keluarganya untuk bersiap-siap bahwa Nabi akan menyerang kota Makkah dalam waktu dekat. Jelas ini namanya apa, Pak? Khianatan. Tapi dilakukan oleh sahabat Nabi SAW dan dia veteran Badar. Maka dia kirim surat melalui seorang perempuan untuk dibawa ke kota Makkah. Apa motivasinya? Ya motivasinya dia kesian sama keluarganya. Keluarganya di kota Makkah masih banyak. Dan aset-aset dia di kota Makkah masih sangat banyak. Dan dia khawatir, dan dia sudah ada di Madinah. Dia kirim surat kepada keluarganya agar dia menyelamatkan diri dan selamatkan sebagian asetnya. Maka dia diam-diam mengirim surat memberitahu tentang rencana Nabi untuk menaklukkan kota Makkah. Dititipkan kepada seorang perempuan dalam sebuah perjalanan. Kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwa ada seorang sahabatnya yang mengirim surat memberitahu rencana Nabi untuk membebaskan kota Makkah. Surat tersebut dititipkan kepada seorang perempuan yaitu Fulana. Jelas. Maka Nabi SAW mengirim Ali bin Abi Thalib dengan beberapa sahabat lainnya mengejar rombongan wanita tersebut. Begitu bertemu di jalan, wanita itu tidak mengaku. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kalau engkau tidak mengaku dan tidak serahkan surat padaku, kata Ali, saya akan telanjangi kamu di jalan. Aku tanpa perempuan. Gak tahu kalau perempuan zaman sekarang Pak, biasa telanjang pinggir jalan. Ya perempuan zaman dulu diancam, kalau tidak serahkan surat, saya telanjangi kamu di jalan, kata Ali. Ketakutan. Diserahkan suratnya kepada Ali. Dan kemudian dipanggillah Hatib bin Balta'ah radhiyallahu taala anhu di hadapan Nabi SAW. Kala itu sahabat begitu geram. Mereka nggak kebayang ada sahabat yang berkhianat, membocorkan berita rencana Nabi ingin menaklukkan kota Makkah. Kala itu Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, izinkan ana penggal lehernya. Kata Nabi, jangan. Karena dia adalah veteran Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Dan terserah mereka mau berbuat apa saja. Jadi orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini punya keistimewaan. Dosanya sudah diampuni. Tapi bukan berarti kemudian mereka bebas bermaksiat, Pak. Ya, nggak ada ceritanya. Kalau kita beda lagi ceritanya. Boleh, semua boleh terjadi. Qala man sa'ala Allah Ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada. Nabi bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah
kesyahidan, kematian syahid, syahadah dalam peperangan yang tentu kita tahu fadilahnya begitu besar. Orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah, diampuni semua dosa-dosanya sampai pada tetesan darah terakhir. Kemudian dibebaskan dia dari azab kubur. Kemudian dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Orang yang mati di medan perang, fadilahnya begitu besar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta berharap kepada Allah syahadah bisidqin, dengan hati yang jujur, karena dia merindukan keutamaan di balik syahadah, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa imata ala firashihi. Allah akan sampaikan dia pada derajat para syuhada meskipun dia mati kena stroke, meskipun dia mati karena gagal ginjal, meskipun dia mati karena sebab lain di atas tempat tidurnya. Nggak ada hubungannya sama perang, Pak. Nggak ada hubungannya sama perang. Di Bogor lagi nggak ada perang, apalagi di Yasmin. Tapi karena permintaannya dan keinginannya mendapatkan fadilah syuhada, dia minta meskipun Indonesia sedang tidak dalam keadaan perang, sedang tidak darurat perang. Tapi dia minta, ya Allah, beri karunia hamba mati syahid dalam peperangan meskipun sedang tidak perang, dalam situasi damai. Dia meminta kepada Allah karena dia menginginkan fadilahnya, dia menginginkan keutamaannya. Karena keutamaan para syuhada, mereka surganya bersama para anbiya. Ulaika alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada sholihin. Surganya bersama dengan para anbiya, siddiqin, syuhada dan sholihin. Dia merindukan kedudukan itu. Merindukan kedudukan itu, tapi saat ini tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya, sedang tidak ada perang. Mau berangkat ke Palestina nggak berani. Cukuplah kontribusi doa dan dana katanya. Mau berangkat nggak berani. Kemudian kesempatan baginya adalah meminta dengan kesungguh-sungguhan hati, dengan kejujuran hatinya. Dia benar-benar merindukannya, dan itu dia harus menghadirkannya. Kata Nabi, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya, Allah akan sampaikan pada derajat syuhada. Ini arti sebuah kejujuran. Di samping akan membawa manusia pada kebaikan dunia, Allah pun akan menyampaikannya pada kebaikan akhirat. Itu arti sebuah kejujuran. Membawa pada kebaikan dunia dan juga membawa seseorang pada kebaikan akhirat. Dengan catatan jujur sungguh-sungguh. Bukan pencitraan, bukan lip service, tapi memang permohonan permintaan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Iya, betapa nikmatnya ya para syuhada. Dia diperlakukan dengan khusus. Bahkan jasadnya nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, nggak perlu disolati, karena kondisi mereka kondisi yang begitu mulia, kondisi bersimbah darah, tapi karena roknya maka diperlakukan demikian. Para syuhada nggak disolatkan jenazah, nggak dimandikan jenazahnya seperti layaknya kaum muslim. Dia dikuburkan begitu saja seperti keadaan terakhirnya, dan kelak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan terakhir dia meninggal dunia dengan luka yang masih mengalirkan darah segar, warnanya warna darah, akan tetapi aromanya aroma kesturi. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma kesturi. Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bukti
perjuangannya untuk agama dan Rabbnya. Membawa bukti luka yang masih meneteskan darah. Begitulah para syuhada, dan Allah membebaskan dia dari segala hisab. Ya, dibebaskan dari hisab, dibebaskan dari azab. Ya, dimasukkan ke dalam surga dengan derajat para anbiya, syuhada, salihin, siddiqin. Kemudian dia begitu merindukannya, dan dia memohon kepada Rabbnya dengan kejujuran hati, permintaan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka hal itu akan menyampaikan dia pada derajat syuhada meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Pentingnya sebuah kejujuran dan sebuah permohonan, permintaan. Ini menjadi kesempatan bagi kita semua, ya. Bagi mereka yang tidak hidup di tengah peperangan yang sedang berkecamuk, tapi tetap Allah beri kesempatan mereka yang ingin mendapatkan gelar syuhada. Jika mereka tahu, jika mereka berilmu, jika mereka sadar. Jadi gelar syuhada bukan untuk mereka saja yang hari ini sedang hidup di bawah tekanan peperangan. Suriah, alhamdulillah Suriah sudah reda, di Palestina hari ini. Akan tetapi Allah membuka kesempatan bagi mereka bahkan yang hidup di tengah situasi yang aman dan damai, tapi bisa mendapatkan gelar syuhada. Dengan cara apa? Dengan cara memohon dengan penuh kejujuran. Itu pesan hadis yang disebutkan dalam hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun min al-anbiya'i sallallahu wasallam alaihim faqala liqaumihi. Dahulu dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang nabi yang berperang bersama kaumnya. Dahulu seorang nabi berperang bersama kaumnya. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Yusha ibnu Nun. Agak asing Pak ya. Memang tidak banyak dikisahkan. Ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakannya. Ada seorang nabi namanya Yusha. Ini jarang nih orang Islam namain anaknya pakai nama nabi ini, Pak. Yusha. Padahal dia nabi juga, seperti nama-nama nabi yang lain, Yusuf, Ibrahim, Ismail. Ya. Boleh juga Pak kalau masih punya anak nih, kasih nama Yusha. Salah satu Nabiullah alaihi salam. Faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wa la ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wa la ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladaha faghaza. Nabi ini mengatakan enggak boleh seorang pun yang ikut dalam pasukan saya. Nabi ini tidak ingin peperangannya dicederai oleh sebagian manusia yang orientasinya dunia. Penyebab paling besar, faktor paling besar kekalahan. Maka Nabi ini membuat syarat, tidak seorang pun ikut dalam pasukan saya. Orang yang baru saja berhubungan suami istri dan dia mengharapkan dari hubungannya seorang anak, melahirkan anak, meskipun ia belum juga dilahirkan, ya. Orang yang seperti ini jangan ikut. Dan jangan ikut dalam peperangan saya orang yang sedang membangun rumah tapi belum selesai pembangunan atapnya. Dia tidak ingin pasukan yang berperang dengannya, nggak konsen Pak. Kepikiran, kemarin habis hubungan jadi nggak ya? Tuh nanggung banget rumah, tinggal atapnya belum naik, keburu ada panggilan jihad. Ya. Atau katanya disebutkan wala ahadun ishtara ghanaman, atau tidak boleh mengikuti saya dalam peperangan seseorang yang baru saja membeli seekor kambing yang sedang bunting dan dia menunggu kelahiran kambingnya. Ini pasti bikin nggak konsen perang. Jangan-jangan kalau saya berangkat perang, kambing saya beranak, kagak ada yang ngerawat, mati kambingnya. Ini nggak mau.
Dia mempersyaratkan orang-orang yang ikut dalam peperangan bersamanya orang yang fokus untuk berperang. Ya. Tidak ada pikiran duniawi. Ya. Dia harus fokuskan untuk berperang di jalan Allah. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri. Kemudian ya sudah masuk. Belum ya. Kemudian fadana minal qaryati salatal asri. Kemudian Nabi tersebut bersama pasukannya ketika sudah makin dekat dengan tujuan di sebuah desa di mana peperangan akan dilaksanakan. Dan itu terjadi di waktu asar. Qariban min dzalika faqala lisyams innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Hari sudah mulai sore dan peperangan membutuhkan waktu yang lama. Dia nggak tahu apakah akan selesai 1, 2, atau mungkin perangnya berlarut-larut. Dan waktu sudah menjelang asar. Kata Yusha ibnu Nun, dia berkata kepada matahari yang sedang bersinar terang. Apa kata Yusha ibnu Nun? Wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah untuk tetap bersinar. Saya pun juga sedang menjalankan perintah. Kita sama-sama makhluk dan kita sedang menjalankan perintah. Anda diperintahkan tetap bersinar di jam ini, dan saya diperintahkan untuk berperang. Tapi mau dikata apa? Sebentar lagi matahari akan terbenam. Pada dahulu peperangan jika malam hari maka dihentikan peperangan, nggak bisa. Nggak kayak sekarang Pak, siang perang 24 jam, mau siang mau pagi mau tengah malam perang terus berjalan. Zaman dulu enggak, matahari terbenam peperangan dihentikan. Begitulah perang di masa itu. Kita azan terlebih dahulu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya Rabbah. Kembali kita lanjutkan. Maka terjadilah kala itu sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Yusha ibnu Nun kemudian berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau pun mendapat perintah dari Allah. Saya pun mendapat perintah juga darinya berperang pada hari ini. Maka Yusha ibnu Nun, ya Allah, tahanlah matahari beberapa saat. Maka kala itu waktu pun terhenti. Waktu berhenti. Dan ini satu peristiwa di mana ketika matahari berhenti, bergerak terbenam. Tidak dijelaskan berapa lama, berapa jam. Cuma dijelaskan matahari kala itu berhenti untuk terbenam atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaima, sampai matahari itu tertahan tidak terbenam sampai Allah memenangkan Nabi Yusha ibnu Nun dalam peperangan tersebut dan berhasil mengumpulkan sekian banyak harta rampasan dalam perang tersebut. Sebagaimana syariat yang berlaku di masa lalu, harta rampasan perang nggak boleh dibagi-bagikan, nggak boleh dinikmati. Tidak kemudian di masa Nabi SAW, Nabi mengizinkan untuk mengkonsumsi atau mengambil, memiliki atau membagi-bagi harta rampasan perang. Di masa lalu nggak boleh, karena memang umat terdahulu, umat yang kuat-kuat, ya, mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Secara fisik mereka begitu perkasa. Maka pada saat itu ghanimah diharamkan, nggak boleh hukumnya menikmati ghanimah. Maka dikumpulkan ghanimah menjadi satu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Maka biasanya ketika ghanimah itu telah dikumpulkan, akan datang api dari arah langit membakar semuanya tanpa sisa. Itu peristiwa ajaib di masa lalu seperti itu. Setiap terjadi peperangan dikumpulkan harta menjadi satu di tanah lapang, kemudian disambarlah api dari langit, entah dalam bentuk petir atau apa, yang jelas ada api dari langit dan membakar semuanya. Begitulah yang terjadi setiap peperangan berakhir. Nah, ketika dikumpulkan harta ghanimah menggunung demikian banyak nilainya,
Dan mereka menunggu saat-saat api turun dari langit. Akan tetapi mereka menunggu lama dan api itu tidak kunjung turun. Maka kemudian mereka merasa ada yang salah. Biasanya ghanimah dikumpulkan nggak lama, api akan turun dan membakar semua tanpa sisa satupun. Yang berupa makanan, pakaian, logam mulia, semua terbakar, Pak. Semua meleleh dan semua nggak bisa sama sekali diambil. Terbakar habis. Akan tetapi api tidak kunjung turun. Faqala inna fikum ghululan. Kata Yusha ibn Nun, ada yang nggak beres. Pasti ada salah seorang di antara kalian yang berbuat curang. Ada di antara pasukan yang berbuat curang, entah apapun bentuk kecurangannya. Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun. Setiap kepala, ya, setiap kabilah datang pemimpinnya dan berbaiat kepada Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ingin mencari tahu siapa yang berkhianat, siapa yang tidak jujur, siapa yang menyembunyikan sebagian harta ghanimah. Setiap orang kabilah, dari setiap kabilah kemudian dipanggil untuk berbaiat dengannya. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Begitu terjadi jabat tangan berbaiat, ada tangan salah seorang di antara mereka menempel erat dengan tangannya Yusha ibn Nun, gak bisa dilepaskan. Gak bisa dilepaskan. Orang pertama, kedua, ya jabat tangan baiat lancar, aman. Tapi ada orang yang begitu menjabat tangannya Yusha ibn Nun kayak ada magnetnya, merekat erat, gak bisa dilepas. Faqala fikumul ghulul faltubayi'ni qabilatuka. Maka kepala kabilah tadi yang menempel dengan tangannya Yusha ibn Nun, kata Yusha ibn Nun, ada salah seorang dari kabilah kalian yang melakukan kecurangan. Ya, bukan kepala kabilahnya yang berbaiat, kepala kabilahnya yang menempel tangannya dengan Yusha ibn Nun, kepala kabilahnya. Tapi yang mencuri bukan kepala sukunya, tapi ada kaumnya dari sukunya. Kata Yusha ibn Nun, ada di antara kalian dari kabilah kalian ini gak jujur, kata Yusha ibn Nun. Ya, maka setiap orang berbaiat dengan saya. Kabilah, misalkan kabilah A, semua orang dari kabilah A berbaiat dengan saya. Falaziqat yadu rajulaini aw salasa biyadihi. Maka ada 3 orang yang ketika baiat itu tangannya lengket dengan Yusha ibn Nun. Ada 2 atau 3 orang. Mungkin mereka bersekongkol, tidak bekerja sendiri. Ya. Fikumul hulul faqala, apa kata Yusha ibn Nun, pada diri kalian melakukan kecurangan. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqarati min adh-dhahab. Mereka mengaku tidak bisa mengelak dan tidak lagi bisa berbohong. Akhirnya mereka mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan dari harta ghanimah, yaitu bongkahan emas sebesar kepala sapi. Bongkahan emas sebesar kepala sapi. Kepala sapi kalau yang limosin sampai 50 kilo tuh, Pak. Kalau yang kepala limosin itu bisa 50 kilo beratnya. Mereka ternyata menyembunyikan bongkahan emas seberat 50 kilo. Minadh dhahab fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha. Kemudian dikumpulkanlah tadi bongkahan emas sebesar kepala sapi dengan ghanimah yang lain. Tidak lama kemudian turunlah api dari langit dan membakar semuanya habis. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Kata Nabi, harta ghanimah di masa lalu itu tidak dihalalkan oleh Allah, haram untuk dimakan. Thumma uhillat thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dhafana wa azzana fa ahallaha lana. Kata Nabi, kemudian
ghanimah, rampasan perang Allah halalkan kepada umat kami, kata Nabi SAW, sebab Allah melihat kelemahan, ketidakmampuan yang ada di tengah umat ini, kemudian Allah halalkan. Karena ketidakmampuan dan kelemahan umat ini, kemudian Allah halalkan harta ghanimah. Artinya umat terdahulu itu perkasa. Umat terdahulu secara finansial sangat kaya, secara fisik mereka sangat perkasa. Adapun kenyataan umat Nabi SAW, secara ekonomi mereka sangat lemah. Secara fisik mereka tidak perkasa sebagaimana umat sebelumnya, dan Allah memberikan banyak keringanan terhadap umat ini. Hadisun muttafaqun alaih. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah kejujuran, di mana ketidakkejujuran itu dapat menghilangkan keberkahan, apakah pada harta seseorang, pekerjaan seseorang, atau bahkan dalam rumah tangga keluarga seseorang. Maka sesuatu yang dibangun di atas fondasi kejujuran akan membawa kebaikan dalam kehidupan seseorang. Itu pesan dari hadis Nabi SAW yang dijelaskan dari sebuah kisah Nabiullah Yusha ibn Nun. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasahbihi wa baraka wa sallam. Barangkali jika ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Baik, kita tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.